Halo teman-teman Bebek Podcast, balik lagi bersama saya Ivan Sebastian di channel Bebek Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya memilih jurusan kuliah. Sebentar lagi bulan September, dimana pasti kalian akan mulai di perkuliahan yang baru. Nah, saat ini kalian pasti akan memilih, bingung nih mau pilih jurusan kuliahnya gimana, yang kayak gimana, atau kemana. Nah, ini aku mau kasih 10 tips supaya kalian nggak salah milih jurusan kuliah. Yang pertama, kalian harus kenali minat dan bakat. Kalian bisa explore ke diri kalian sendiri. Kalian harus kenali diri kalian sendiri, minat dan bakat kalian tuh di bidang apa. Kalau kalian minat di bidang desain, ambil jurusannya seni atau desain. Kalau minat bidangnya arsitektur, bisa ngambil jurusannya arsitektur. Kalau kalian punya bakatnya mungkin juga menulis, kalian bisa ngambil jurusannya bahasa, sastra Indonesia atau sastra Inggris, atau sastra dalam bentuk yang lain. Kalau kalian hobinya misalnya adalah traveling, mungkin kalian bisa juga ngambil jurusannya hubungan internasional, supaya kalian juga nanti bisa traveling kan ketika kalian ngambil jurusan itu. Mengenali diri ini penting banget. Pertama, kalau kalian nggak kenal diri kalian, rasanya ketika mau ngambil jurusan kuliah jadinya tuh nggak enjoy ya. Jadi kalau untuk mengambil jurusan kuliah itu perlu kenalin diri sendiri. Kira-kira diri saya bakal enjoy ya ngambil jurusan ini. Yang kedua, kalian harus riset jurusan. Riset jurusan ini penting. Banyak orang ngambil karena FOMO, karena ngikut-ngikutan teman. Padahal kalian harus riset. Tadi kalian pertama udah kenalin bakat kalian, kalian udah mengenali minat kalian seperti apa. Nah, kalian harus juga riset jurusan yang dipilih kira-kira relate nggak dengan bakat kamu. Kamu pilih jurusan itu, kamu riset dulu. Kalian bisa riset dari Instagram, riset juga mata kuliahnya seperti apa, buka blog atau websitenya, atau cari testimoni terkait jurusan terkait di kampus tersebut. Termasuk juga dari sisi biayanya ya, karena kan kalau kuliah juga kalian harus pertimbangkan biayanya itu nggak sedikit dan besar. Anggap kuliah S1 4 tahun, kuliah S2 2 tahun. Dana yang dibutuhkan pasti sangat besar. Kalau kalian tidak mempersiapkan dengan baik, maka nanti akan memilih salah jurusan. Yang lanjutnya lagi, konsultasikan juga dengan ahli. Biasanya kalau kita mau kuliah, ada orang-orang yang sudah lebih dulu kuliah di bidang tersebut. Bisa tuh kita tanya-tanya, kira-kira prospek kerjanya gimana ya? Terus relevansinya dengan praktek dunia kerja, kira-kira lapangan pekerjaannya banyak atau enggak. Banyak orang milih salah jurusan tuh ketika udah mau lulus baru bilang, wah kayaknya salah jurusan nih. Atau bahkan setelah udah lulus nggak dapet kerjaan bilang kayaknya gue salah jurusan nih. Padahal enggak. Yang salah jurusan adalah kalau kita ngikut-ngikutan teman dan kita nggak ngikutin passion atau minat kita. 4. Pertimbangkan prospek kerjanya. Tadi aku udah sempat spill ya. Prospek kerja itu kita lihat juga lapangan pekerjaan di tempat kita itu, di wilayah kita itu apa yang sering dibutuhkan, termasuk di lokasi geografis. Contoh ya, kalau daerah kita tinggalnya banyak pertambangan, maka lapangan pekerjaan yang terbuka kan berkaitan dengan pertambangan. Gak ada salahnya tuh ngambil jurusan pertambangan. Kalau kita daerah perkotaan yang mana sisi iklannya tinggi, sisi publikasinya harus tinggi, berarti jurusan desain, advertising, ataupun jurusan yang berkaitan dengan digital marketing itu bakal penting banget, karena pasti akan dibutuhin. Anggap kita daerahnya pesisir pantai atau kelautan. Nah, bisa tuh kita ambil jurusan dengan terkait dengan misalnya jurusan biologi, ambil biota laut, atau yang berkaitan dengan pelayaran gitu. Lokasi dekat penerbangan boleh banget tuh kalau kita misalnya ngambil yang memang dekat penerbangan, supaya lokasi kerjaan kita nanti juga nggak jauh. Yang kelima, jangan pernah ikut-ikutan tren. Misalnya nih, lagi tren banget nih yang namanya jurusan public speaking misalnya gitu ya. Public speaking lagi tren, terus kalian ambil jurusan public speaking, padahal passion kalian tuh sebenarnya nggak public speaking. Misalnya passion kalian lebih ke matematis atau fisika atau biologi, nggak perlu jadi ikut-ikutan tren untuk ikutin public speaking. Jadi benar-benar pilih yang kalian benar-benar rasa sesuai dengan passion kalian. Yang keenam, kalian perlu lihat kampusnya, lokasinya. Karena kan kalau kalian kuliah, itu kan butuh dari, maksudnya kuliah itu bukan cuma 1 atau 2 bulan, tapi mungkin bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Nah,
kan berarti ada mobilitas yang harus kalian tempuh. Kalau jurusan tempat kampusnya jaraknya terlalu jauh, kalian bakal capek, kecuali bisa juga ngekos ya, itu bisa dipertimbangkan. Yang kedua juga perlihat juga ketika tempat kuliahnya itu seperti apa, fasilitasnya juga perlu dicek. Fasilitas kuliahnya pertama misalnya, apakah sarana-sarananya yang dibutuhkan di sana fasilitasnya lengkap. Misalnya kalau jurusan desain atau jurusan seni, ada nggak studio seni atau studio desainnya, lab komputernya gimana, tersedia atau enggak. Nah, kalian juga bisa lihat fasilitasnya kira-kira mumpuni nggak untuk kalian bisa kuliah di situ. Pertimbangkan sisi biaya. Nah, biasanya fasilitas yang bagus juga didukung dengan biaya yang bagus. Yang harus mengukur ini kalian, dan juga kalian harus lihat kemampuan kalian membayar kira-kira bisa tinggi atau enggak. Termasuk dari orang tua, sebaiknya tidak mengandalkan uang yang dibiayai dari orang tua, tapi kalian harus punya prediksi ketika di tahun ketiga atau ke tahun keempat ada masalah keuangan dalam keluarga, kalian bisa backup dengan misalnya kerja sampingan seperti itu. Jadi benar-benar untuk dari sisi keuangan dipertimbangkan secara finansial, kalian mampu nggak, dihitung biaya per semesternya berapa tahun kalian kuliah, dan kira-kira butuh biaya totalnya berapa. Kedelapan adalah diskusi dengan orang-orang yang terdekat, misalnya orang tua, keluarga yang membiayai kalian diskusi dulu, Pak, Mah, kira-kira aku mau ambil jurusan ini, oke nggak? Kalau ada arahan dari orang tua, sebaiknya kamu hukum aja. Kamu juga perlu juga sampaikan ke orang tua, saya kayaknya kurang minat deh, tapi dengan cara yang baik ya. Kalau misalnya sampai dipaksakan, sangat disayangkan sebetulnya kalau kuliah aja sampai dipaksakan ya. Tapi paling tidak kalian bisa mengutarakan, menyampaikan, Pak, kalau aku kuliahnya desain, aku pengen nanti ke depan prospeknya seperti ini. Ada kasih gambaran prospektus ke depan seperti apa. Makanya tadi kalian butuh riset, lapangan pekerjaannya banyak kak. Kalian harus punya alasan. Nah kan ceritanya mahasiswa nih, kalian harus juga berpikir kritis. Ke depan itu nanti akan ada peluang untuk apa lapangan pekerjaan yang dibuka besar. Kemudian posisi profesi apa yang akan terbuka lebar. Seperti konten kreator, kemudian juga misalnya jadi YouTuber, itu kan profesi-profesi yang baru ada dan muncul. Nah, itu bisa diprediksi mungkin beberapa tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat lagi tren apa yang sedang hype gitu. Kita bisa lihat lapangan pekerjaan apa yang akan terbuka ke depan semakin lebar gitu ya. Mungkin sekarang nih yang lagi hype banget adalah jurusan pertanian itu bisa naik loh. Karena apa? Industri tentang pertanian itu sekarang kan lagi banyak banget yang namanya kebutuhan pangan itu di dunia meningkat, sedangkan bahan pangannya itu berkurang. Nah, mungkin nanti akan banyak dibutuhkan tentang teknologi pangan atau bioteknologi. Nah, mulai dari sekarang bisa dipikirkan tuh, apakah jurusan itu sesuai dengan kalian atau enggak, dan juga prospek kerjanya bakal lebih banyak. Nah, yang ke-9, jangan pernah takut untuk nyoba. Nggak apa-apa, tes aja dulu, dicoba. Artinya bisa datang ke kampus, tanya ke administrasinya, dan kalian bisa coba juga jurusan kuliah itu bisa dari mana. Misalnya pada saat kalian sekolah bisa milih ekskulnya dulu nih. Ekskul misalnya kalau misalnya bidangnya IT, ada tuh misalnya ekskul coding, coba dulu ambil. Kira-kira kalian enjoy nggak? Kira-kira kalian passionnya di IT nggak? Atau jangan-jangan nggak cocok? Ternyata kalau memang suka, bagus dong. Begitu kuliah kalian udah terbekali dengan misalnya ekskul yang kalian sudah ikutin. Dan yang terakhir adalah fokus pada passion. Maksudnya fokus pada passion gini, ketika kalian ngambil jurusan itu, maka jangan pernah berpikir kalian ambil salah jurusan. Ketika sudah ambil decision untuk ambil jurusan itu, maka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Caranya adalah gimana? Fokus pada jurusan kuliah yang kalian minati. Dan ketika sudah memilih jurusan kuliah yang kalian minati, pastikan bahwa kalian sebelum kuliah sudah riset. Nanti mata kuliahnya akan belajar tentang apa? Data-data riset atau penelitian apa, buku apa yang kira-kira relate atau berhubungan. Boleh tuh mulai dibaca-baca. Jadi saat kuliah, kalian nggak benar-benar datang dengan kepala kosong. Artinya kalian udah ada referensi tentang, oh kuliahnya misalnya kuliahnya tentang bisnis. Apa sih ini maksud dengan manajemen bisnis? Udah mulai tuh googling, baca bukunya atau beli bukunya. Supaya ketika kuliah, stock of knowledge kalian udah ada. Nah, ini yang bikin kuliah kalian bakal lebih lancar dan bahkan bisa lebih cepat juga lulusnya. Ini 10 tips yang bisa membantu kalian supaya bisa memilih jurusan dengan benar. Dan juga pastikan ketika memilih jurusan kuliah harus dengan riset dan juga berdasarkan passion kalian, supaya ke depan kalian juga bisa menyelesaikan
kuliah kalian dengan baik. Buat teman-teman yang akan mengambil jurusan kuliah, pastikan bisa benar-benar memilih dengan baik. Selamat mengikuti perkuliahan dan juga semoga bisa cepat lulus dalam waktu jenjang kuliah yang kalian ambil. Oke, itu aja tips dari saya Bebek Podcast, dan sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa like, comment, follow, and subscribe. See ya!